Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di sini di channel Kang Ipul Official. Nah, bagaimana teman-teman pejuang ini masih semangat? Tentunya masih semangat ya. Nah, kembali saya mau mengucapkan selamat kepada teman-teman pelamar CPNS yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi. Dan bagi teman-teman P3K guru ataupun non guru yang masih menunggu informasi kelulusan, eh, banyak-banyak berdoa ya, supaya nantinya diberi kelulusan, diberi kemudahan ya, sampai pada saat dinyatakannya lulus nantinya. Amin. Nah, bagi teman-teman yang sudah lulus administrasi, ini harus banyak belajar, mengulang kembali materi-materi, banyak referensi-referensi yang bisa diambil. Nah, pada kesempatan kali ini saya melalui channel Kang Ipul Official ingin mengajak teman-teman untuk mengulas sedikit soal. Nah, mengulas sedikit soal masih tentang TIU ya dengan jenis kemampuan verbal. Nah, soal kemampuan verbal ini adalah salah satu komponen yang ada di dalam soal TIU. Nah, memang tidak banyak. Itu sekitar 3 sampai 5 soal di dalam TIU. Nah, akan tetapi ketika teman-teman menguasai kemampuan verbal ini, memahami kemampuan verbal, maka teman-teman bisa menjawab dengan waktu yang cepat dan dengan jawaban yang benar. Nah, ketika 5 soal dan jawaban benar, tentunya itu akan menambah nilai ya. Satu nilai benar, satu jawaban benar itu nilainya 5. Ketika 5 soal benar, maka sudah menambah 25. Nah, kan lumayan itu. Nah, tentunya juga akan mendukung nilai teman-teman untuk melewati passing grade. Nah, jadi teman-teman juga dituntut untuk menguasai jenis kemampuan verbal ini. Oke, baiklah teman-teman. Tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita lihat dan kita bahas soal-soal berikut ini. Yuk. Oke, baiklah teman-teman semua. Di sini sudah ada beberapa contoh soal CPNS 2021 yaitu TIU kemampuan verbal. Nanti ada beberapa soal di sini kita bahas. Di sini ada soal serta pembahasannya. Nah, selain ini nanti teman-teman bisa mendownload PDF-nya pada deskripsi video ini. Sudah saya siapkan, nanti teman-teman tinggal download, bisa di print out dan diulang-ulang di rumah sampai teman-teman memahami. Dan di sini kita bahas sekilas. Oke, nah kita lihat soal yang pertama. Soal nomor 1. Oke, ini ada perbandingan ya, perbandingan kata guru sekolah sama dengan ini titik. Nah, di sini kita bisa lihat guru. Guru itu apa adalah sebuah profesi atau sebuah pekerjaan. Nah, sekolah itu apa hubungannya dengan guru? Sekolah itu adalah tempat di mana guru bekerja. Ya, sekolah adalah di mana tempat guru mengajar. Nah, jadi begitu kita melihat seperti ini tanpa ada perintah, langsung kita amati pada option. Nah, penebang pohon, pabrik, tidak. Tentunya kalau penebang pohon di sini hutan. Ya. Musisi, piano. Nah, musisi ini memang suatu pekerjaan, ya. Tetapi piano ini adalah alat. Nah, pengacara, panggung. Nah, pengacara ini tidak mungkin di panggung kalau pengacara, ya. Ini di ruang pengadilan. Penyanyi, seharusnya kalau di sini penyanyi ini sudah pekerjaan, di sini panggung. Nah, ini suara, jadi tidak. Nah, kita lihat petani ladang. Jadi suatu pekerjaan petani itu tempatnya di ladang. Jadi jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut soal kepada nomor 2. Jawaban nomor 1 adalah E. Oke, saya ganti tintanya dulu. Nah, E jawabannya. Ya, karena petani kerjanya di ladang. Oke, lalu soal nomor 2. Soal nomor 2 ini laut dan samudra. Nah,
laut dan samudra. Nah, apa hubungannya laut dan samudra? Tentu di sini juga ada hubungannya juga. Laut, kita lihat ukuran laut. Ukuran laut kecil ketika sudah luas ya, itu namanya samudra. Nah, kita langsung bisa lihat di sini. Nah, di sini kita biasanya kalau membahas tentang Samudra Hindia, tentu di situ ada perlawanannya atau tempat daratnya kita sebut dengan benua. Ya, benua. Nah, ini kalau laut ini di air, samudra, laut dengan samudra ini lokasinya di air, ya perairan. Nah, kita langsung saja lihat clue-nya di sini ada atau tidak. Kalau ada coba lihat yang fokus di sini, ada di daratan. Nah, ya, tentu sini bandingannya dengan pulau dan benua. Mengapa pulau dan benua? Kalau kecil ukurannya pulau, ya. Kalau ada daratan kecil namanya pulau. Kalau daratan yang sudah luas itu namanya sudah benua. Jadi tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita jawab. Jawabannya adalah D. Ini penjelasannya. Samudra merupakan perairan yang tingkatannya berada di atas laut. Nah, benua merupakan daratan yang tingkatnya di atas pulau. Jadi cari perbandingannya seperti ini aja. Kalau laut dan samudra ini di air, ya perairan. Cari perbandingannya ini di daratan, ya. Skala kecilnya laut, skala besarnya samudra. Kalau kecilnya laut, darat, pulau, kalau besarnya benua. Oke, jadi jawabannya adalah D. Kita lihat soal nomor 3. Cacing ular sama dengan titik. Kita lihat cacing dan ular. Kita lihat cacing dan ular bentuknya hampir sama, dia termasuk hewan melata ya. Hewan melata. Langsung kita lihat pada option. Lalu di sini singa dan harimau. Singa dan harimau sepertinya bukan ini. Kambing dan sapi. Kambing dan sapi memang sama-sama hewan ternak, ini agak kecil dan besar, tetapi kita di sini dituntut untuk lebih jeli memilih jawaban yang paling tepat. Nah, biawak dan komodo. Biawak dan komodo ini bisa juga, bisa. Biawaknya kecil, komodonya besar. Coba kita lihat dulu pada option selanjutnya. Nah, D. Hiu paus. Ini berbeda, walaupun sama-sama ikan, tetapi jenis spesiesnya sudah berbeda. Lalu merpati dan elang. Merpati, elang. Nah, oke, jadi yang lebih tepatnya adalah yang E. Nah, mengapa yang E? Ya, lebih tepatnya adalah E. Mengapa yang E? Ini ada pembahasannya. Nah, cacing binatang melata jinak dan ular binatang melata buas. Nah, sedangkan merpati jenis burung jinak, elang merupakan jenis burung buas. Jadi kata kuncinya pada jinak ini, ya, dan buas. Ini sama-sama tergolong jenis burung. Ya, dan yang atas tergolong sama-sama melata, hewan melata. Melata jinak dan melata buas, sedangkan yang bawah adalah burung jinak dan burung buas. Jadi lebih tepatnya ini. Memang itu dari option pertama tadi sudah banyak mengecohkan kita, seperti biawak tadi juga, ya biawak dengan komodo juga itu bisa, akan tetapi lebih tepat ya, jawaban yang lebih tepat ya itu adalah yang E. Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 4. Gigi taring karnivora. Titik-titik. Oke, kita lihat ya. Yang A, cakar, binatang buas, tajam, mata, sayap, terbang, ekor, binatang, paruh, makan.
Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Mengapa yang A? Nah, di sini sudah ada pembahasannya. Pembahasan karnivora mempunyai gigi taring, ya. Karnivora mempunyai gigi taring untuk mencabik makanannya, yaitu daging, ya. Nah, karena karnivora ini adalah hewan pemakan daging atau hewan pemakan hewan. Herbivora hewan pemakan daun. Nah, kalau omnivora campuran. Lalu binatang buas mempunyai cakar. Nah, ini karnivora mempunyai gigi taring untuk mencabik makanan. Lalu binatang buas mempunyai cakar. Ya, biasanya mempunyai cakar untuk melumpuhkan musuh ataupun melumpuhkan mangsanya. Nah, jadi jawaban yang lebih tepat adalah A. Baik, kita lanjut soal nomor 5. Orang bodoh itu ini orang bodoh ilmu pasangannya apa? Nah, kita bisa langsung melihat di sini, ya. Orang bodoh, ya, ataupun apa ya? Saya kurang ini juga kalau orang bodoh nih. Orang nggak enak nyebutnya kalau orang bodoh gitu. Cuman ini karena soal, jadi kita ikuti aja lah soalnya. Orang bodoh itu kurang ilmunya. Nah, di sini kita bisa langsung mencari, ya. Kalau orang miskin kurang derma, tidak. Orang mengemis kurang lapar, tidak. Orang menganggur kurang kerja, ya. Jadi orang bekerja kurang gaji, orang kaya kurang harta. Nah, lebih tepatnya adalah ini. Orang menganggur, ya, karena tidak ada kerja. Dan di sini orang bodoh karena tidak ada ilmu. Nah, jadi untuk jawaban yang lebih tepatnya adalah ini. Tapi ini sedikit mengecohkan tadi yang D, orang bekerja. Kalau kita menggunakan perbandingan kata kurang itu memang masuk orang bekerja karena mungkin kurang gaji, ya kan. Jadi nambah pekerjaan, tetapi dengan menggunakan perbandingan dengan kata tidak. Kalau orang bodoh itu tidak punya ilmu, ya. Orang bodoh tidak punya ilmu. Nah, dan di sini orang menganggur tidak punya kerja. Jadi dia nganggur. Jadi jawabannya adalah C. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini soal nomor 6. Soal nomor 6, bulu hidung udara. Lalu alis, nah, kita langsung bisa simpulkan di sini, ya. Bulu hidung itu fungsinya untuk menyaring udara atau untuk menahan atau untuk menangkal, ya. Lebih jelas memfilter lah atau menyaring. Nah, lalu alis fungsinya untuk ini untuk apa? Menyaring keringat. Di sini sudah ada pembahasannya. Bulu hidung berfungsi untuk menyaring udara, alis berfungsi untuk menyaring keringat. Jadi langsung kita bayangkan kepada ini bulu hidung fungsinya untuk apa? Udara, menyaring, ya, atau memfilter udara. Lalu alis ini untuk menyaring keringat supaya tidak langsung menetes ke mata. Jadi jawabannya adalah B, keringat. Ya, di sini keringat. Oke, jawabannya adalah B. Kita lanjut kepada nomor 7. Baju pakaian. Nah, beras. Nah, ini apa ya, tergolong ke dalam kebutuhan, ya. Kalau baju, ya kan? Baju adalah salah satu jenis, ini sesuai pembahasan, baju adalah salah satu jenis pakaian. Lalu beras adalah salah satu jenis pangan. Bukan jenis padi, ya. Padi itu yang masih tumbuhan, ya, yang masih belum dijadikan beras, belum dikupas gitulah. Belum digiling. Itu masih padi. Lalu beras. Nah, kalau sawah ini
tempatnya ditanam gitu. Jadi di sini ada fokus kepada jenis ya, salah satu jenis. Baju itu jenis pakaian, beras itu jenis pangan. Nah, pangan banyak jenisnya ya. Nah, ini salah satunya adalah beras. Jadi jawabannya adalah B, pangan ya. Sini B. Oke, mudah ya. Oke, kalau teman-teman langsung bisa memahami itu nanti setelah video ini teman download, setelah download langsung print out, ulangi terus selama 3 hari ataupun 2 hari, fokus kepada yang verbal ini, terus nanti lama-lama teman-teman akan paham ketika melihat soal langsung wah ya langsung bisa langsung menyimpulkan langsung oh ini rupanya berhubungan dengan jenis ya, ini berhubungan dengan jenis. Dan ini berhubungan dengan fungsi, ini hubungannya. Oke, lalu soal nomor 8. Berhubungan dengan tulang. Nah, sebagaimana gedung berhubungan dengan dengan rangka. Oke, kita lihat pembahasan. Tubuh ya, berhubungan dengan tulang. Nah, jadi nanti ketika teman-teman mau memilih option ini usahakan membacanya cepat. Nah, membaca cepat. Jadi langsung bisa, oh ini hubungan yang lebih dekat itu ini. Jawaban yang lebih tepat berarti ini gitu. Jadi belulang ber-AC ya. Tidak. Kalau belulang, tulang belulang, AC, oh tidak ada hubungannya langsung. Tinggal tulang gedung bertingkat, oh, tak ada hubungannya. Tua kota, tidak ada hubungannya. Nah, tubuh berhubungan dengan tulang ya. Tulang itu pembentuk tubuh ya. Lalu rangka itu pembentuk gedung. Jadi dihubungkan dengan kata pembentuk ya. Nah, ini kalau tulang ini pembentuk tubuh. Kalau rangkanya ini pembentuk gedung. Ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Oke, teman-teman masih semangat? Kita lanjutkan kembali pada soal nomor 9. Nah, soal nomor 9 berhubungan dengan siswa. Sebagaimana dosen berhubungan dengan... Nah, ini lihat pada pembahasan. Nah, kalau untuk trik cepatnya seperti yang tadi saya sampaikan, teman-teman baca cepat. Ya, apabila teman-teman sudah mengulang beberapa kali materi verbal ini, nanti langsung teman-teman akan bisa mengajarkan, oh ini yang lebih tepat. Nah, jadi teman-teman tidak memperpanjang waktu untuk mengerjakan ini kalau teman-teman tidak pernah membahas ini nanti yang mana ya akhirnya yang ini aja lah sudah makan waktu banyak rupanya salah. Tebak jenggo kalau bahasa kami itu tebak jenggo. Pakai hitung butang ini ABC akhirnya tidak diberi kelulusan seperti itu. Jadi kalau seandainya teman-teman tidak ada ikhtiar untuk belajar dan untuk mengulang. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya, kita lanjutkan kembali. Berhubungan dengan siswa, dosen berhubungan dengan ya. Kita lihat pada pembahasan mahasiswa berhubungan dengan siswa. Dosen berhubungan dengan guru. Mengapa seperti itu? Oke, kita lihat kaitannya. Nah, mahasiswa itu kedudukannya ya seperti siswa ya. Ya, walaupun siswa ini belum menjadi mahasiswa, akan tetapi ini adalah orang yang diajar. Kedudukannya sama. Lalu ini adalah pengajarnya, dosen. Dosen yang mengajar mahasiswa, guru yang mengajar siswa.
Jadi jawabannya adalah C. Oke. Memang ini sudah termasuk level hot yang level sedang. Nah, jadi agak membingungkan, memang jawabannya hampir mirip semua. Jadi teman-teman harus tetap fokus lah. Oke, kita lanjutkan pada soal nomor 10. Berhubungan dengan kapal, sebagaimana pesawat udara berhubungan dengan. Nah, kita langsung lihat pada pembahasan. Pelaut berhubungan dengan kapal, sebagaimana pesawat udara berhubungan dengan penerbang. Ini ya, pelaut berhubungan dengan kapal, pesawat udara dengan penerbang. Nah, ini kapal, ini adalah alat yang dipakai, yang digunakan kalau transportasinya, ya. Nah, ini kendaraannya lah, ini kendaraan. Nah, kalau kapal ini kendaraannya yang dipakai pelaut. Nah, kalau pelaut pasti kapal. Lalu penerbang, ya. Penerbang itu kendaraannya ini pesawat udara. Jadi jawabannya adalah B. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan. Oke, baiklah teman-teman, kita lanjut pembahasan soal ini, yaitu soal nomor 11 ya. Ini ada dua kalimat ya. Kita disuruh untuk menarik sebuah simpulan yang tepat. Nah, kita fokus kepada kalimat yang pertama ya, semua mesin mempunyai katup. Semua mesin mempunyai katup. Lalu yang kedua, sebagian mesin berukuran kecil. Apabila menemui soal yang seperti ini, maka teman-teman semua fokus kepada option yang awalnya itu sebagian. Jadi ini diabaikan dulu. Kita lihat yang D dan E. Sebagian mesin berukuran tidak kecil berarti berukuran besar. Sebagian mesin berukuran tidak kecil dan memiliki katup. Tidak kecil, berukuran kecil. Berarti sebagiannya berukuran besar. Oke, ini betul ini yang D. Coba kita pastikan yang E. Sebagian mesin berukuran kecil dan tidak memiliki katup. Ini salah. Sedangkan di sini semua mesin mempunyai katup. Di sini katanya tidak memiliki katup. Nah, ini salah. Jadi jawabannya yang tepat adalah D. Oke, kita lanjut. Soal nomor 12. Soal nomor 12. Ini ada tiga pernyataan. Dua, semua guru dan dosen menggunakan buku kalimat sebagai bahan ajar untuk mengajar. Dan sebagian guru dan dosen menggunakan internet sebagai sumber untuk mengajar. Nah, jadi ada tiga yang dipakai, menggunakan buku, ya, menggunakan buku sebagai bahan ajar, menggunakan internet sebagai sumber untuk mengajar. Nah, di sini kita lihat pada pembahasan, semua guru dan dosen menggunakan buku dan sebagai bahan ajar untuk mengajar. Lalu sebagian guru dan dosen menggunakan buku sebagai bahan ajar untuk mengajar. Nah, lalu sebagian guru dan dosen menggunakan internet sebagai sumber ya untuk mengajar. Nah, di sini jawaban yang tepat ya. Kita lihat tadi yang saya sampaikan, kalau jumpa seperti ini ya, ada semua dan sebagian, tentu awalnya itu adalah sebagian. Jadi yang semua ini jangan kita fokuskan dulu ke sana, kita fokus hanya dua ini ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah D, sebagian guru dan dosen menggunakan buku dan internet untuk mengajar. Itu yang benar. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 13. Ya, hewan yang termasuk mamalia berkembang biak dengan cara beranak. Buaya berkembang biak dengan cara bertelur. Simpulannya berarti yang lebih tepat adalah termasuk hewan mamalia, bukan ya. Buaya termasuk hewan yang beranak dan bertelur, tidak. Lalu buaya berkembang biak dengan cara mamalia, tidak ya. Jadi di sini hewan yang termasuk mamalia berkembang biak dengan cara beranak, sedangkan buaya berkembang biak dengan cara bertelur. Berarti buaya ini bukan termasuk hewan mamalia. Jawaban yang benar adalah yang D. Oke.
Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Semua kerabat dekat menghadiri pesta keluarga. Asep menghadiri pesta keluarga, berarti Asep keluarga dekat, sedangkan Dadang tidak. Berarti Dadang tidak keluarga kerabat. Ini Asep bukan keluarga. Ini salah. Pernyataannya, simpulannya salah itu. Lalu Dadang bukan kerabat dekat keluarga Dadang. Ini salah juga nih, itu Amr Dadang bukan kerabat keluarga Dadang. Lalu dan Asep kerabat. Nah, kita kan lihat ini Asep, sedangkan Dadang ya. Kita fokus kepada Dadang nih. Jadi kesimpulannya Dadang ini bukan ya, Asep bukan kerabat keluarga Dadang. Nah, dan Asep dua orang kerabat dekat. Ya, jadi ini tidak ada ini. Ya. Nah, ini tidak ada. Jadi jawabannya itu adalah B. Ya. Dadang bukan kerabat dekat keluarga. Karena Dadang tidak datang, ya, tidak hadir di pesta keluarga. Karena semua kerabat dekat menghadiri pesta keluarga. Semua keluarga dekat kerabat. Asep menghadiri karena Asep ini adalah kerabat dekat. Nah, sedangkan Dadang tidak, berarti Dadang bukan kerabat dekat keluarga. Itulah kesimpulannya. Jadi jawabannya adalah B. Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 15. Soal nomor 15, jika laut pasang, dermaga tenggelam. Nah, jika dermaga tenggelam, sebagian kapal tidak dapat merapat. Nah, jadi fokus kalau sudah ada sebagian ini, ya kesimpulannya ya itu dicari yang ada kata sebagian ini dan ini. Kita fokus dua itu saja. Nah, sudah fokus dua situ, baru kita bandingkan itu untuk mengirit waktu ya. Jika laut pasang, semua kapal tidak dapat merapat. Oh, tidak. Jika laut pasang, sebagian kapal dapat merapat. Ya betul, karena seandainya jika laut pasang dermaga tenggelam, hanya sebagian kapal tidak merapat, berarti sebagiannya bisa merapat. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan di nomor 16. Oke, nomor 16, pada hari libur nasional tidak ada kegiatan belajar mengajar kecuali kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kalau hari libur nasional tak belajar, hanya ekstrakurikuler. Hari Kamis adalah salah satu hari libur nasional. Jadi di hari Kamis ini libur, tidak ada belajar, tetapi di situ ada ekstrakurikuler. Nah, jadi ya kesimpulannya ini ada pembahasannya, jadi kawan-kawan nanti bisa baca juga. Lalu kesimpulan yang lebih tepat adalah kegiatan belajar mengajar dilaksanakan meskipun di hari Kamis. Tidak, karena hari Kamis libur nasional. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan kecuali hari Kamis. Kita bisa simpan. Kegiatan belajar mengajar tidak dilaksanakan kecuali pada hari Kamis. Tidak. Kegiatan belajar mengajar dan ekstrakurikuler dilaksanakan pada hari Kamis. Hanya ekstrakurikuler saja. Kegiatan belajar mengajar dan ekstrakurikuler tidak dilaksanakan hari Kamis. Jadi kegiatan belajar mengajar dilaksanakan kecuali hari Kamis, karena hari Kamis itu adalah libur nasional. Jadi jawabannya adalah B. Oke, baik, kita lanjutkan. Soal nomor 17. Semua calon mahasiswa melaksanakan tes psikologi. Sebagian calon mahasiswa memiliki skor TOEFL di atas 450. Simpulan yang tepat adalah, nah, sini kita lihat sebagian calon mahasiswa yang tidak memiliki skor TOEFL di atas 450 menempuh tes psikologi. Semua calon mahasiswa memiliki skor TOEFL di atas 450 tidak menempuh. Nih, bukan semua calon mahasiswa yang tidak memiliki skor TOEFL di atas 450 tidak menempuh. Bukan. Ini
Bukan. Nah, jadi jawabannya adalah A. Mengapa yang A? Kita lihat di sini. Sebagian calon mahasiswa, nah sesuai dengan clue yang tadi saya sampaikan berkali-kali, kalau jumpa soal seperti ini, ya semua, sebagian itu awalnya fokus kepada sebagian. Tanya ini dan pengecohnya ini. Jadi jawabannya adalah A. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan pembahasan ini. Jadi tadi yang soal nomor 17 itu jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut kepada soal nomor 18. Nah, soal nomor 18. Buku-buku yang diletakkan dalam berkode 5 diterbitkan oleh penerbit A. Buku-buku yang diletakkan di rak S harganya murah. Tidak ada satupun buku matematika di rak itu. Simpulan yang tepat tentang penerbit A adalah A tidak menerbitkan buku yang murah. Lalu kita lihat yang B di sini. Tidak menerbitkan buku yang tidak murah, berarti tidak menerbitkan buku yang mahal. Lalu menerbitkan buku yang tidak murah, berarti A menerbitkan buku yang mahal. D menerbitkan buku matematika, tidak ada hubungan. Jadi kita langsung memilih yang B, lebih tepat yang B ya, karena terbitan buku dari penerbit A itu murah-murah, jadi ini hanya dibolak-balik saja. Jadi tidak menerbitkan buku yang tidak murah, ini yang mahal maksudnya. A tidak menerbitkan buku yang mahal, dia murah-murah semua, jadi jawabannya adalah B. Ini teman-teman agak hati-hati dengan kata-kata seperti ini karena sangat menjebak sekali, membingungkan, tapi sebenarnya mudah itu. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 19. Tidak ada bunga mawar kecuali berwarna putih dan merah. Samuel menerima bunga bukan putih, bukan merah. Tidak, ini pernyataan pertama, tidak ada bunga mawar. Oke, option bunga mawar putih, bunga mawar bunga bukan mawar, bunga bukan merah putih, bunga bukan mawar putih, bunga mawar bukan merah dan bukan putih. Ini simpulan yang tepat tentang bunga yang diterima oleh Samuel adalah yang B. Bunga bukan mawar. Nah, ini pembahasannya. Tidak ada bunga mawar kecuali berwarna merah, putih dan merah. Samuel menerima bunga bukan putih, bukan merah. Nah, jadi kesimpulan yang tepat tentang bunga yang diterima oleh Samuel adalah bunga bukan mawar, karena bunganya bukan putih dan bukan merah. Jawabannya adalah B. Nah, oke, kita lanjutkan. Soal nomor 20. Peserta SNMPTN 2009 mengikuti tes potensi akademik. Nah, jadi untuk peserta SNMPTN ini itu mengikuti di dalam tes untuk yang dilalui oleh peserta di dalam SNMPTN ini adalah tes potensi akademik ya. Made tidak lulus SNMPTN 2009. Dia tidak lulus di seleksi ini, tetapi dia pasti sudah mengikuti tes. Nah, simpulan yang tepat tentang Made adalah, kita lihat opsinya, tidak mengikuti TPA dalam SNMPTN. Tidak mengikuti TPA dan SNMPTN. Bukan peserta SNMPTN 2009 yang mengikuti tes, bukan TPA, salah. Ini telah mengikuti TPA adalah SNMPTN 2009. Oke. Nah, ini jawabannya tepat adalah E. Mengapa E? Dia untuk peserta SNMPTN ini tentunya sudah mengikuti tes ini, tetapi dia tidak lulus di tes ini, makanya dia juga tidak lulus di SNMPTN 2009. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah E.
Oke, kita lanjutkan dengan nomor 21. Semua pelaut adalah perenang. Sebagian perenang bukan penyelam. Simpulan yang tepat adalah, nah, semua penyelam adalah pelaut. Semua penyelam. Nah, jadi balik lagi ya. Balik lagi pada clue yang tadi saya sampaikan. Kalau ada soal seperti ini, semua sebagian, jadi awalnya sebagian. Nah, kita fokus pada sebagian E dengan C. Oke, kita lihat C. Sebagian penyelam bukan pelaut. Sebagian penyelam bukan pelaut. Tidak. Sedangkan eh, perenang ataupun penyelam itu ya adalah pelaut. Nah, di sini yang E sebagian pelaut bukan penyelam. Nah, sebagian pelaut bukan penyelam. Jadi jawabannya adalah E. Nah, ini pembahasannya, keterangan di sini. Semua pelaut adalah perenang. Sebagian perenang bukan penyelam. Sebagian pelaut bukan penyelam. Sebagian perenang bukan penyelam. Sebagian pelaut penyelam. Jadi kesimpulannya sesuai dengan pilihan ganda adalah sebagian pelaut bukan penyelam. Jadi jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut soal nomor 22. Para pedagang di Kampung Melayu memiliki pinjaman uang di bank rakyat. Option yang A, para pedagang berhutang di bank rakyat yang berasal dari Kampung Melayu. Para pedagang di Kampung Melayu tidak memiliki jaminan di bank rakyat. Para pedagang di Kampung Melayu memiliki jaminan. Nah, jawabannya adalah C. Tentu dia sebelum mengajukan pinjaman pasti diminta sebuah jaminan. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Soal nomor 23. Metode penanganan kanker semakin modern, ya. Nah, oke, metode penanganan kanker semakin modern. Sejak pertama diketahui mengidap kanker pada tahun 1960-an, 60% penderita kanker hidup selama 5 tahun, sedangkan tahun 1960-an 65% penderita kanker hidup selama 8 tahun. Simpulan yang tepat adalah, nah, apabila jumpa soal yang panjang seperti ini, ya, usahakan teman-teman semuanya membaca cepat, ambil pointer-pointernya saja, lalu kita fokus ke option. Nah, karena optionnya juga panjang. Ini kebanyakan soalnya sudah hot, panjang. Nah, itu banyak yang ditemui pada saat kemarin saya tes, ya. CAT SKD, SKB, lalu kemarin pada saat UPPPG juga seperti ini, panjang-panjang soalnya. Dan kita harus fokus dan membacanya cepat, langsung ke pointernya kalau bisa, sekali langsung memahami. Oke, jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang D. Tahun 1980-an lebih banyak penderita kanker yang ditangani lebih baik daripada penderita kanker pada tahun 1960-an. Ya, jawaban yang tepat adalah D. Oke, baik, kita lanjutkan. Nomor 24. Semua siswa kelas F dapat berbahasa Inggris. Semua siswa kelas F yang menduduki ranking 10 besar juga harus dapat berbahasa Belanda. Nah, berbahasa Belanda. Simpulan yang tepat tentang siswa kelas F adalah, ini yang dapat berbahasa Belanda menduduki ranking 10 besar dan tidak dapat berbahasa Inggris. Tidak, karena semua dapat berbahasa Inggris. Dan yang 10 besar itu juga dapat berbahasa Belanda. Yang dapat berbahasa Belanda tidak memiliki, tidak. Lalu yang C, yang tidak berbahasa Belanda tidak menduduki ranking 10 besar dan dapat berbahasa Inggris. Betul, langsung saja ini. Nah, C jawabannya. Karena semua bisa bahasa Inggris, ya. Dan 10 besarnya, yang 10 besar harus dapat berbahasa Belanda. Jadi yang 10 besar, juara 1 sampai juara 10 itu juga bisa berbahasa Belanda selain bahasa Inggris.
Oke, baik kita lanjutkan. Soal nomor 25. Lampu neon 20 watt lebih terang daripada bola lampu 20 watt. Nah, lampu yang lebih terang pasti lebih tahan lama dan lebih mahal harganya. Simpulan yang tepat tentang bola lampu 20 watt adalah lebih tahan lama dan lebih mahal. Bukan, tidak lebih tahan lama dan lebih mahal. Bukan, sama tahan lama. Bukan, lebih tahan lama dan lebih mahal. Tidak. Jadi jawabannya adalah E. Tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal daripada lampu neon 20 watt. Itu jawabannya adalah E. Mudah sekali. Nah, kita lanjutkan soal nomor 26. Urutan warna baju yang dipakai oleh Tina mulai Senin sampai Rabu. Nah, ini ada sebuah pernyataan di sini. Nah, untuk lebih mempermudah teman-teman, ini sudah sebuah bonus kalau menurut saya apabila jumpa seperti ini. Satu pernyataan ini untuk soal 26, 27, 28 sudah 3 soal. Kita cukup membuat seperti ini. Ini saya warnai, tapi kalau pas di ujian kan tidak ada pensil warna, ya tulis sajalah putih, kuning, merah, hijau, biru gitu. Jadi kalau sudah seperti ini tinggal mudah saja ya urutan warna baju yang dipakai Tina mulai Senin. Nah, ini saya sudah buat ini, saya sudah telaah di sini ya kan. Putih, kuning, ini Senin putih, kuning Selasa, Rabu merah, Kamis hijau, biru, Jumat. Nah, warna baju yang dipakai Tina mulai Senin sampai Rabu. Senin, Selasa, Rabu. Putih, kuning, merah. Putih, kuning, merah. Dan jawabannya adalah E. Langsung dapat kita jawab karena kita sudah buat. Warna baju yang dipakai Tina Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Putih, merah, biru. Putih, merah, biru. Kita cari yang A. Jawabannya A. Karena Senin sudah kita ketahui putih pertamanya. Oke, kita lanjutkan. Baik teman-teman, kita lanjutkan soal nomor 28. Nah, urutan warna baju yang dipakai oleh Tina mulai hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, setelah kita membuat seperti ini, ya, ini akan mempermudah pekerjaan kita. Kita tidak perlu mengulang-ulang bolak-balik, membaca lagi, ya kan? Nah, cukup kita melihat ini yang sudah disederhanakan. Kita lihat Rabu, Kamis, Jumat, yaitu merah, hijau, biru. Merah, hijau, biru jawabannya adalah E. Oke. Gampang sekali. Nah, kita lanjutkan di soal nomor 29. 29 masih kita temui juga ada pernyataan seperti ini, yaitu untuk menjawab nomor 29 sampai nomor 32. Nah, ini pernyataannya ini pada saat jamuan makan malam, 8 orang eksekutif muda, Aga, Didi, Lala, Laura, Gael, Michael, Rani, dan Togi duduk mengelilingi satu meja bundar. Akan lebih mudah apabila kita ditanya tentang posisi, kita buat dulu mejanya digambarkan. Akan tetapi di sini hanya membandingkan pernyataan benar ataupun salah. Nah, kita lihat dari pernyataan ini, pada soal nomor 29 pernyataan di bawah ini yang benar adalah A. Didi duduk di antara Gael dan Togi. Ini tidak sesuai dengan pernyataan 5 pernyataan ini. Lalu Rani duduk dipisahkan 2 kursi dengan Togi. Nah, inilah yang benar. Jawabannya adalah B. Nah, apabila kita sudah yakin jawaban itu dan betul sesuai dengan yang di atas, maka langsung dilewati saja untuk mempersingkat waktu. Nah, kita lanjutkan nomor 30. Pada nomor 30 ini, bila Michael dipisahkan oleh dua kursi dengan Didi, pernyataan di bawah ini yang benar adalah, nah, yang A, Michael dan Rani dipisahkan oleh 2 kursi. B, Michael dan Aga duduk berseberangan. Yang C, Didi dan Togi duduk berhadapan. D, Lala dan duduk di sebelah Gael. E, Rani duduk di dekat Togi. Jawabannya adalah C, yang paling tepat. Ya, yang sesuai dengan pernyataan tadi itu C, Didi dan Togi duduk berhadapan. Nah, ini terkait benar ataupun salah pernyataannya. Lalu soal nomor 31.
Bila Michael dan Rani duduk berseberangan, pernyataan di bawah ini yang benar adalah A. Gael duduk berhadapan dengan Didi. B. Gael duduk di sebelah Michael. C. Lala duduk di sebelah Didi. D. Rani duduk di antara Laura dan Didi. Didi duduk di antara Aga dan Lala. Nah, ini sesuai pernyataan tadi pada sebelum soal. Nah, itu jawabannya pernyataan yang benar adalah D di sini. Rani duduk di antara Laula dan Didi. Ini terlihat jelas dari pernyataan di atas. Oke, paham ya teman-teman ya? Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjutkan soal nomor 32. Beberapa kemungkinan di bawah ini yang tidak benar adalah yang tidak benar. Ingat teman-teman, jangan terkecoh. Yang tidak benar. Yang tidak benar berarti yang salah. A. Laura duduk di antara Rani dan Gael. B. Lala dan Didi dipisahkan oleh Aga. Belum benar. Yang ini benar nih. Benar. Ini Lala dan Didi dipisahkan oleh Aga. Betul, benar. Michael duduk di antara Togi dan Lala. Ini masih benar. Diminta yang tidak benar. Lalu D. Laura dipisahkan 2 kursi dengan Aga. Masih benar. Didi duduk di antara Gael dan Togi. Ini tidak benar. Pernyataannya tidak benar. Dan yang diminta adalah pernyataan yang tidak benar. Jadi jawabannya adalah E. Nah, kita lanjutkan soal nomor 33. Masih juga menemui pembahasan seperti ini. Ini dipakai untuk membahas soal nomor 33 sampai 35. Nah, kita baca pernyataannya. Poppy, Kiki, Ria, Sinta, dan Toton mengikuti sebuah tes hasil belajar dengan hasil sebagai berikut. 1 nilai Ria lebih tinggi daripada nilai Poppy dan 2 kali nilai Kiki. Jika nilai Poppy dan Kiki ditambahkan hasilnya sama dengan nilai Sinta. Nilai Poppy lebih besar daripada nilai Toton namun hanya sepertiga nilai Sinta. Nah, untuk mempermudah teman-teman supaya tidak bingung, hanya dipahami sekali, langsung dibuat seperti ini susunannya. Nah, ini akan mempermudah teman-teman. Ini akan menyederhanakan pemahamannya teman-teman. Nanti teman-teman untuk membahas sampai soal 35 ini hanya cukup melihat ini saja. Tidak perlu bolak-balik baca ini sampai teman-teman bingung memahami terus akhirnya makan waktu yang banyak. Tetapi kalau teman-teman sudah membuat seperti ini, saya yakin hanya beberapa detik saja teman-teman sudah bisa menjawab. Nah, nomor 33. Hubungan antara nilai Poppy, Ria, dan Toton yang benar adalah A. Nilai Toton lebih rendah daripada nilai Ria. Nilai Toton lebih rendah daripada nilai Ria, betul. Nilai Ria lebih rendah, tidak. Nilai Ria paling tinggi. Nilai Ria lebih rendah, tidak. Dia paling tinggi. Nilai Ria lebih rendah, tidak. Nilai Ria paling tinggi. Makanya mudah setelah kita buat seperti ini. Kita buat seperti ini, seperti daftar nama ini, mudah membaca pernyataannya. Lalu nilai Ria lebih rendah, tidak. Coba yang E, nilai Toton lebih rendah daripada nilai Poppy, oke. Sedangkan nilai Poppy lebih rendah daripada nilai Ria, betul. Jadi jawabannya adalah E. Mudah sekali apabila kita sudah membuat seperti ini. Ya, gampang. Lanjut, masih dengan fokus yang kita buat ini. Oke, kita lanjutkan. Jika semua nilai berupa bilangan bulat, siswa yang paling bernilai genap adalah, nah, sesuai pernyataan tadi, ya, siswa yang bernilai genap. Di sini nilai siswa semua bilangan bulat semua. Nah, tetapi ingat, bilangan bulat menjadi genap apabila dikalikan bilangan bulat akan genap dikalikan dengan 2. Oke, tadi ada 2 orang Sinta dengan Ria. Nah, tapi di sini ya jawaban yang tepat adalah Ria. Mengapa Ria? Karena semua nilai berupa bilangan bulat. Nah, siswa yang paling bernilai genap adalah Ria.
Mengapa pula? Ria, karena hal ini dikarenakan Ria 2 kali nilai Kiki. Ingat, bilangan bulat apabila dikalikan dengan 2 maka hasilnya genap. Oke. Nah, paham ya? Oke. Konsep ini paham. Membuat seperti ini. Ini akan mempermudah. Oke, kita lanjutkan. Urutan 5 siswa yang memiliki nilai tertinggi. Wah, ini kita tinggal ikutkan sini saja. Ria 1, Sinta 2, Kiki 3, Poppy 4, Toton paling rendah. Kita lihat Ria, Sinta, yang Ria, Sinta, Kiki, Poppy, Toton. Sudah benar. Jangan terkecoh dengan yang lain. Sudah selesai. Finish. Mudah ya. Tentunya teman-teman bisa menggunakan konsep yang seperti ini, menggambarkan seperti ini, langsung digambarkan. Paham ya teman-teman ya? Dan rasanya hanya itu saja pembahasan soal TIU verbal pada kesempatan kita kali ini. Semoga membantu teman-teman semua. Bantu channel saya dengan subscribe, share, dan like, serta tinggalkan komen. Boleh komen Kang Ipul, boleh request kita sama-sama membahas soal ini untuk channel untuk konten selanjutnya. Mohon maaf seandainya dalam penyampaian saya masih banyak kesalahan, itu adalah kesalahan dari saya. Jadi di sini saya tidak mengajari, hanya sambil belajar. Kita mengulas bersama-sama, mudah-mudahan membantu teman-teman semua. Tetap semangat belajar, mudah-mudahan teman-teman semua nanti diberi kelancaran untuk melaksanakan ujian dan diberi kelulusan sehingga dapat lulus dan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.